Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuari Devitria Dewi dan rekan saya Rizky Aziz Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila sebagai identitas bangsa. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sendiri merupakan filsafat kehidupan bermasyarakat yang membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, di sini telah ada sejarah pembentukan Pancasila. Yang pertama merupakan proses pembentukannya. Pancasila sendiri lahir dari perjuangan para founding fathers yang membentuknya sebagai dasar negara Indonesia. Proses pembentukan Pancasila melalui perdebatan yang panjang dan mendalam untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Untuk selanjutnya, terdapat konteks sejarah pembentukan Pancasila terjadi dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dari zaman penjajahan. Proses tersebut dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya pada masa saat itu. Selanjutnya terdapat peran pahlawan. Pahlawan kemerdekaan memainkan peran kunci dalam pembentukan Pancasila. Mereka berjuang untuk menyatukan pemikiran dan nilai-nilai Indonesia dalam sebuah falsafah dan sumber hukum yang sah bagi negara. Baik, yang selanjutnya terdapat 4 pilar kebangsaan. Yang pertama terdapat kebinekaan. Pancasila mengandung nilai kebinekaan yang mengakui keanekaragaman budaya, agama, bahasa, dan ras dalam satu kesatuan bangsa. Selanjutnya terdapat kebangsaan. Pancasila menegaskan kesatuan nasional dalam bentuk satu kesatuan wilayah dan satu kesatuan bangsa. Selanjutnya terdapat ketuhanan. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, namun tidak terkait dengan suatu agama tertentu. Nilai ini berkaitan dengan pluralitas agama di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, terdapat kesatuan. Pancasila menjadi dasar kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, terdapat kebinekaan. Pancasila mendorong untuk menjaga keragaman suku, agama, dan budaya dalam kesatuan negara. Dan yang terakhir, terdapat kesejahteraan. Masyarakat menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat didasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yaitu Rizky Aziz Dwi Putra. Silakan. Oke, Pancasila sebagai identitas nasional. Jadi simbol kebangsaan ini adalah bendera merah putih, yang dimana bendera merah putih merupakan lambang dari nilai-nilai Pancasila yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Jadi itu bendera merah putih ini tuh kayak mempersatukan bangsa Indonesia gitu. Lalu ada konteks budaya. Pancasila merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang ada di Indonesia menjadi identitas bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena di Indonesia itu merupakan budayanya itu melimpah, budayanya itu amat sangat banyak. Nah, maka dari itu budaya Indonesia itu harus tetap dilestarikan dan dijaga. Oke, lanjut. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah implementasi pendidikan. Implementasi pendidikan dalam Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan memiliki semangat persatuan. Seperti itu. Lalu terdapat politik, yang dimana Pancasila menjadi panduan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, mengarahkan kebijakan yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah sosial, di mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, menggalang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada. Next, ada tantangan dalam menjaga identitas. Ada dua. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi ini, pengaruh budaya asing dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Yang kedua adalah radikalisme. Persebaran pemikiran radikal dapat mengancam stabilitas dan kedamaian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu ya teman-teman, tantangan dalam menjaga identitas dari Pancasila itu sendiri.
Oke, next adalah pentingnya memahami dan mengamalkan Pancasila bagi generasi muda. Yaitu adalah yang pertama, pendidikan kepatriotan. Yaitu adalah memahami dan mengamalkan Pancasila penting bagi generasi muda untuk membentuk karakter yang cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua adalah pendidikan di sekolah. Sekolah atau lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda yang akan mendatang. Lalu yang ketiga adalah peran organisasi kepemudaan, di mana organisasi kepemudaan ini dapat menjadikan wahana bagi generasi muda untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana memahami dan mengamalkan Pancasila bagi generasi muda. Lalu ada kesimpulannya. Jadi dari semua pembahasannya Rida, dari semua pembahasanku tuh ada kesimpulannya, di mana kesimpulan harapan untuk masa depan negara seperti itu. Nah, yang pertama adalah bangsa yang kuat. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, diharapkan bangsa Indonesia itu akan semakin kuat dalam menyikapi berbagai tantangan yang ada. Seperti tadi, kayak radikalisme dan globalisasi. Lalu ada kesejahteraan rakyat, di mana Pancasila sebagai identitas negara diharapkan dapat menjaga keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Lalu yang terakhir ada persatuan dan kesatuan. Harapannya untuk masa depan negara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi sekian pembahasan mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aku Rizky Aziz Putra undur diri. Terima kasih.